Shalom, perkenalkan nama saya Alice Imana Angelita Pauriu, NIM 10120200002, Prodi Pendidikan Agama Kristen, berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan wirausaha saya, yaitu Allshop. Zaman globalisasi, dewasa ini menjadi semakin maju, tetapi sayangnya tidak dilihat oleh perekonomian negara kita yang masih jauh tertinggal. Sudah banyak perkembangan zaman yang bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Mulai dari berbagai macam merek, jenis, dan harga yang berbeda pun telah siap dipasarkan dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Pencinta alat komunikasi yang satu ini. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi smartphone. Ini tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat yang jarang kita jumpai dalam keseharian karena padatnya rutinitas yang kita jalani sehari-hari dengan tersedianya fasilitas-fasilitas sosial media yang semakin memudahkan kita tidak hanya dalam berkomunikasi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi saya. Visi saya yaitu menjadi online shop masa kini yang mengutamakan kepuasan pedagang. Yang kedua, misi saya yaitu yang pertama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, menyediakan barang yang model dan berkualitas tinggi, menjual barang dengan harga ekonomis, menjadi barang sampai kepada pembeli, menjalin kerjasama dengan berbagai supplier barang, memasarkan barang dengan menarik agar meningkatkan minat pembeli, bersaing secara sehat dengan para pedagang sejenis. Alasan saya memilih usaha ini, pada saat ini banyak orang yang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Sering berkembangnya teknologi saat ini, kita dimudahkan dengan cara berbelanja online lewat smartphone yang kita miliki. Dan jaringan internet, kita dapat membeli barang kebutuhan tersebut dengan memesan barang. Kemudian membayar lewat transfer rekening antar bank. Kemudian selang beberapa hari barang tersebut akan sampai di rumah kita. Kemudahan dari kenyamanan belanja online itulah yang membuat saya melihat peluang usaha di masyarakat, khususnya di kalangan para remaja dewasa yang gemar berbelanja online karena kesibukan yang memiliki jalani sehingga tidak sempat untuk berbelanja langsung ke pasar atau pusat pembelanjaan. Hal ini membuat saya tertarik untuk berwirausaha dengan menjual barang berbagai macam produk kebutuhan wanita, remaja hingga dewasa. Nama kegiatan usaha saya yaitu saya dikembangkan, saya beri nama Alice Riu Shop. Saya biasa memposting barang ini melalui smartphone, WA, IG, Facebook, dan lain-lain. Manfaat dan tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Kekuatan dan kelemahan dalam menjual barang online. Kekuatan saya yaitu harga terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah, khususnya untuk remaja hingga dewasa. Memiliki kualitas barang yang unggul, menyediakan berbagai barang unik dan masa kini, modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, tidak membutuhkan waktu khusus dalam mengerjakannya, mengutamakan kejujuran meskipun persaingan sangat banyak atau sengit,
Kelemahan saya yaitu hanya menjual barang kebutuhan wanita. Pembeli lebih memilih membeli barang secara langsung. Belum banyak supplier yang memasok kebutuhan permintaan. Tidak memiliki toko untuk berjualan. Pelayanan yang kurang cepat karena bentrok dengan waktu kuliah. Pembeli belum terbiasa berbelanja online sehingga tidak percaya dan kualitas barang yang dijual. Banyak pembeli lebih memilih toko online karena harga yang dijual lebih murah. Pesaing banyak menggunakan strategi pemasaran yang lebih menarik minat pribadi. Minat pembeli. Apabila cuaca sedang tidak mendukung sehingga terjadi keterlambatan pengiriman barang sampai ke pembeli. Terjadi kekosongan barang yang diminta dari supplier sehingga pembeli beralih ke toko lain. Terjadi kesalahan alamat penerima barang dari pihak pengiriman paket. Strategi pemasaran saya itu produk saya. Produk yang disediakan antara lain sebagai produk penjualan baju, penjualan celana, penjualan tas, penjualan masker medis dan masker wajah, penjualan jam tangan, penjualan kacamata, penjualan aksesoris, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pasar dan kegiatan konsumen. Harga. Strategi penetapan harga yang digunakan dengan berbagai faktor penentu seperti nilai tambah, positioning, kompetitor, daya beli, dan lain-lain. Dengan pertimbangan beberapa faktor, terutama kenaikan BBM dan harga jual dari supplier, harga yang ditetapkan diusahakan berada jauh di bawah harga pasar atau kompetitif sehingga dapat menarik minat pembeli. Harga yang kami tawarkan berkisar antara kalau saya menjualkan baju misalnya saya mengambil dengan harga yang murah, saya menjual dengan harga yang sedikit, saya mendapatkan keuntungan. Karena menjual bukan berarti untuk mau mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi belajar untuk berwirausaha agar menjadi orang yang sukses. Untuk promosi saya, karena bisnis ini dijalankan oleh saya yang masih berstatus mahasiswa, maka cara mempromosikan adalah dengan teman di sekitar saya, contohnya teman kampus, teman sekolah dulu, dan orang di sekitar lingkungan saya. Lalu saya juga mempromosikan melalui media elektronik berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan dengan mengadakan event-event menarik pada waktu tertentu seperti bila konsumen membeli barang dalam jumlah banyak, saya akan memberikan diskon 10% atau saya akan memberikan free ongkir untuk wilayah terdekat. Tempat penjualan saya, lokasi atau tempat yang saya masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Namun karena usaha yang saya jalankan ini merupakan online shop, jadi saya tidak memerlukan tempat berjualan, tetapi seperti toko, ruko atau outlet yang menjadi tempat berjualan. Karena usaha ini fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Modal usaha saya itu adalah modal tabungan saya sebesar 500.000. Dan saya mulai berjualan online shop saya dari sejak SMA. Oke, baik. Kesimpulan dari wirausaha saya adalah belanja online atau online shop merupakan proses pembelian barang jasa oleh konsumen ke penjualan real tanpa pelayan dan melalui internet. Tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung. Tak perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor laptop atau smartphone dengan koneksi tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman. Tetapi barang yang hanya dilihat secara gambar masih tidak cukup sebelum dilihatnya serta dirabanya secara langsung. Sebagai lagi
beranggapan jika hanya melihat gambar dan mengira-ngira wujudnya saja, bisa barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan kita. Atau lebih gamblangnya, mereka takut merasa kecewa atau kekecewaan dengan barang yang didapatkan setelah melakukan transfer sejumlah uang tertentu, karena transaksi sebagai besar online shop dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah yang tertentu terlebih dulu kepada toko online, baru barang dikirim. Kakak, barang yang kakak pesan di beta sudah sampai. Sekarang beta kasih di kakak untuk kakak cek apakah barang sesuai dengan kakak pesan atau tidak. Sesuai. Oke, baik. Terima kasih kakak sudah pesan di beta. Aku motivasi untuk beta ke depannya. Tetap semangat, terima kasih. Saya telah membuka hasil pesan yang telah Anda kirim. Baju ini kualitasnya untuk musim panas memang bagus, tapi ini tipis sekali nih. Lihat nih. Tapi ini cocok kalau pakai pada saat musim panas karena sirkulasi udara bagus. Tapi untuk kualitas kain ya rendah ya. Tunggu saya buka lagi satu persatu apakah hasilnya memang oh ternyata kualitas kain dengan yang putihan yang putih ini sama juga. Selamat siang kakak, barang yang kakak sudah pesan sudah. Kualitas kainnya saya cek dulu ya, kakak Ita. Sabar, mas cek barang dari kakak Ita. Oke, kualitas kainnya sesuai dengan yang ada di aplikasi. Terima kasih ya kak Ita. Sama. Bagus sesuai dengan pesanan. Terus mudah-mudahan kak Ita jualannya makin laris.